Hai guys, gue Beren, co-founder dari datapintar.com. Di video ini kita bakal bahas gimana caranya kita bisa menemukan ide produk yang masih baik untuk dijual di marketplace seperti Shopee. Dari pengalaman gue sendiri yang berjualan di Shopee selama kurang lebih 6 tahun. Jadi tanpa basa-basi lebih lama, ayo langsung kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, yaitu caranya gimana kita bisa menemukan ide produk yang masih baik untuk dijual di marketplace seperti Shopee, kita perlu terlebih dahulu nih teman-teman, menentukan strategi berjualan kita. Tapi untungnya ketika kita berbicara tentang menentukan strategi berjualan, ini akan selalu jatuh ke dalam dua hal ini. Dan dua hal ini saja. Yang pertama ada yang namanya perang harga, dan yang kedua ada yang namanya fokus pada perbedaan produk. Nah, perang harga ini adalah strategi yang paling umum digunakan ya oleh mayoritas seller, karena ini adalah strategi yang paling gampang digunakan, yang dimana kita tinggal menjual produk serupa dan jualnya lebih murah aja nih. Cuman pendekatan ini tuh ada masalah, karena ketika kita memotong harga yang lebih murah, pasti kompetitor akan melakukan hal yang sama, hingga margin kita ini sama-sama menjadi sangat kecil. Nah, jadi pendekatan dari strategi ini sendiri ada caranya. Banyak sekali ya pendekatannya itu salah yang digunakan saat ini. Pada intinya, untuk menggunakan strategi perang harga ini, kita perlu menjadi lowest cost producer secara berkesinambungan. Atau dalam kata lain, kita perlu memiliki HPP produk yang paling rendah secara berkesinambungan, sehingga kita tuh bisa secara terus-menerus menawarkan produk yang termurah di pasar nih teman-teman. Dan kita ingin memastikan bahwa kompetitor kita itu setelah kita memotong harga produk kita, mereka itu nggak bisa memotong harga produk mereka lebih rendah lagi nih dari kita. Jadi untuk melaksanakan atau menggunakan strategi perang harga ini, kita harus memastikan hal tersebut aja. Nah, yang kedua, strategi yang kita akan banyak bahas di video ini, yaitu fokus pada perbedaan produk, adalah strategi yang tentunya bisa diakses oleh lebih banyak orang ya, karena dengan strategi ini kita tidak perlu memerlukan modal yang sebesar strategi perang harga. Karena kita tidak perlu menjadi produsen, kita di sini hanya perlu mengeluarkan effort pertama untuk meriset ide produk yang terbukti laris di pasar, dan yang kedua kita perlu meriset bahwa ide produk yang terlaris tersebut ini masih memiliki pelanggan-pelanggan yang belum puas nih dengan produk tersebut. Nah, dari situ kita bisa nantinya menciptakan sebuah produk atau membuat produk dari keluh kesah tersebut, yang dimana customer yang belum senang itu bisa menjadi customer kita. Nah, untuk strategi yang kedua, yaitu fokus pada perbedaan produk. Itu sendiri bisa di breakdown lebih dalam ya teman-teman. Jadi fokus pada perbedaan produk itu bisa dari segi brandingnya, storytellingnya berbeda. Kemudian bisa juga kita berinovasi menciptakan produk yang baru yang belum ada pasarnya nih. Tapi tentu ini adalah metode yang sangat beresiko ya, karena belum terbukti bahwa produk ini laku. Nah, yang ketiga ini adalah metode yang kita akan banyak bahas di video ini, karena ini menurut gue pribadi adalah metode yang resikonya paling kecil, yang dimana kita akan mencari ide produk yang sudah terbukti laris di pasar, namun kita hanya berinovasi aja didasarkan dari keluh kesah pelanggan dari produk yang sudah laris tersebut. Jadi kan kalau kita beli barang pasti ada hal-hal yang belum kita puas nih dari produk tersebut, ada hal-hal yang kita tuh belum puas. Nah, jadi kita bisa pelajarin dari feedback atau umpan-umpan balik pelanggan tersebut, dan kita berinovasi di kategori niche produk tersebut. Nah, jadi gimana caranya kita bisa menemukan ide produk yang laris dan terbukti laris, divalidasi oleh data, kemudian keluh kesah pelanggannya. Di sini kita akan menggunakan tools Data Pintar untuk mempermudah kita melakukan itu. Yang pertama, kita bisa langsung masuk aja nih teman-teman ke fitur riset kategori. Fitur ini itu terhubung ke 270-an kategori di Shopee, yang dimana ini akan memudahkan kita untuk mencari produk-produk terlarisnya di setiap kategori. Nah, di sini fungsinya untuk cari ide produk niche. Kemudian di sini teman-teman jangan lupa untuk pilih filter terlaris. Di sini teman-teman bisa klik dan pilih kategorinya, ada 270 lebih. Mungkin ini sangat banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa browse pelan-pelan kalau teman-teman itu nggak mempunyai sebuah expertise di sebuah kategori, ataupun teman-teman nggak mempunyai sebuah passion di sebuah kategori. Tapi tentu gue sangat merekomendasikan teman-teman tuh masuk ke kategori yang dimana teman-teman tuh suka atau punya passion terhadap kategori tersebut. Karena perjalanan kita berjualan itu pasti sangat panjang ya, ibarat sebuah maraton, dan ini akan sangat memudahkan kita kalau kita itu pilih kategori yang kita sukai atau kita itu punya passion. Tapi tentunya kalau misalkan kita nggak punya passion atau kita nggak suka sebuah kategori dan kita menemukan peluang, kita juga harus menjalankan ya ide tersebut. Karena
pada ujung-ujungnya yang ingin kita raih atau goal kita itu kan adalah profit. Jadi kita harus tetap melakukan atau mengeksekusi ide tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa coba browse satu-satu, karena juga setiap kategori itu memiliki opportunity yang berbeda-beda, memiliki margin produk yang berbeda-beda, dan traffic behavior-nya pun berbeda-beda. Untuk contoh kasus video ini gue akan masuk ke kategori ibu dan bayi, karena ini adalah kategori yang menurut gue pribadi itu bagus dan gue juga suka ya. Karena kategori ini tuh pertama-tama memiliki primary buyer atau pembeli utamanya itu ibu-ibu. Dan ibu-ibu itu ketika mereka beli produk untuk bayi mereka atau anak mereka, itu mereka cenderung nggak perhitungan nih teman-teman. Jadi nggak terlalu price sensitif untuk kategori ini. Nah, ini akan memudahkan kita nantinya ketika kita memutuskan untuk masuk ke kategori ini dan menjual produk yang serupa. Bahkan kalau kita menjualnya lebih mahal sedikit itu juga tidak masalah ya, asal kita ada nilai tambahnya. Di sini udah keluar datanya, teman-teman bisa lihat sampel size-nya 60 produk dari 58 toko teratas. Kemudian di sini total omset 30 harinya dari sampel size tadi 60 produk ini itu adalah 8,5 miliar per bulan atau per 30 hari. Kemudian rata-rata omset 30 harinya ada 142 juta. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman pengen lihat lebih banyak produk, misalkan 60 produk itu nggak cukup ya untuk dapetin idenya teman-teman. Teman-teman bisa ke halaman paling bawah lalu klik lihat lebih. Di sini akan muncul lebih banyak produk lagi. Dan teman-teman bisa lanjutkan riset cari idenya. Nah, di fitur ini di sini udah berubah juga ya sampel size-nya di 120 produk. Dan ini teman-teman bisa lakuin terus aja kalau misalkan teman-teman ini belum ketemu ide di kategori yang teman-teman udah pilih ini. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita udah membuka data-data produk ini, berikutnya adalah kita mau melihat omset 30 hari ini teman-teman. Kita mau memastikan bahwa ide produk kita ini memiliki omset 30 hari di atas 100 juta. Nah, ini kan kita bisa validasi dengan data di sini ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada omset 30 harinya 143 juta, ada yang 982 juta, ada yang 358 juta nih dalam 30 harinya, dan banyak lainnya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih aja dan pelajari setiap produknya. Nah, setelah kita udah lihat omset 30 hari, kita anggap kita udah memilih nih produk ini ya, karena omset 30 harinya besar gitu, 358 juta. Berikutnya kita perlu lihat nih untuk rating produk ini. Kita mau memastikan bahwa rating produk ini tuh belum terlalu bagus. Kalau bisa di bawah 4,9, semakin rendah semakin bagus, karena artinya tuh pelanggan-pelanggan tersebut itu belum puas nih terhadap produk ini. Masih banyak pelanggan yang belum puas terhadap produk ini, karena kan tadi ya kita mau memvalidasi dua hal ketika kita meriset ide produk. Yang pertama itu kita mau memastikan bahwa ide produk kita tuh laku di pasar dan divalidasi oleh data, dan kemudian kita ingin mencari keluh kesah pelanggan, dan kita akan susah mencari keluh kesah pelanggan kalau rating produknya tuh semakin bagus. Di sini 4,82, jadi di bawah 4,9 kita beranggapan kita udah pilih ide produk ini nih teman-teman. Langkah berikutnya kita boleh highlight untuk kata kunci utamanya, yaitu klaim mainan anak. Lalu kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu riset produk. Nah, fitur riset produk ini itu fungsinya untuk kita menganalisa pasar produk niche. Jadi kalau tadi kan kita mau mencari ide produk, kita mau mencari produk-produk terlaris nih di setiap kategorinya. Di sini kita ingin menganalisa ide produk kita. Jadi kita masukin aja klaim mainan anak sebagai contoh. Nah, setelah sudah muncul datanya, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Yang pertama ada data rangkuman dari sampel size 60 produk dari 56 toko teratas. Hal pertama yang ingin kita lihat adalah rata-rata omset 30 harinya nih teman-teman. Di sini tertulis 46 juta. Nah, tadi kan kita udah mau mencari sebisa mungkin yang di atas 100 juta ya. Tapi karena di sini 46 juta, sebetulnya ini kurang oke untuk pasarnya. Khususnya bagi kita yang baru ingin mulai berjualan ya. Karena rata-rata omset 30 hari ini adalah sebuah indikator yang paling kuat untuk kita mendapatkan referensi kira-kira berapa omset yang dapat kita raih ketika kita menjual di niche market ini. Tapi untuk contoh kasus video ini kita akan coba menganalisa niche market ini, klaim mainan anak. Nah, sebelum kita menganalisa lebih lanjut, di sini teman-teman perlu ketahui juga bahwa kalau sampel size 60 produk ini kurang bisa menggambarkan niche market ini, teman-teman tuh bisa klik tombol lihat lebih di bagian paling bawah agar kita bisa load lebih banyak data dari lebih banyak produk. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin lihat lebih banyak produk lagi, teman-teman bisa klik tombol lihat lebih yang tadi.
Lalu kita ingin analisa niche market ini dengan cara pertama, kita ingin mengetahui nih behavior dari pembeli-pembeli dari niche market ini. Jadi kita bisa lihat dari omset 30 harinya. Kita ingin memastikan bahwa omset 30 harinya ini cukup terbagi rata ya teman-teman. Jadi nggak dimonopoli oleh satu orang aja. Dengan demikian, itu artinya tuh niche market ini itu behaviornya tidak enggan pembeli-pembelinya untuk mencoba produk-produk yang lebih nanti ini dijualnya. Karena kalau misalkan contohnya niche market seperti skincare itu sangat kompetitif ya. Karena biasanya orang kalau udah suka dengan satu brand atau cocok dengan satu brand, dia nggak mau nih pindah-pindah kiri kanan ya. Apalagi kalau sudah lama pakai brand tersebut. Karena itu ada yang namanya switching cost ya. Tapi kita nggak akan bahas di sini teman-teman. Nah, jadi itu pertama kita ingin baca behaviornya dari apakah omset 30 harinya terbagi rata dari setiap produknya. Kalau bisa tuh omset 30 harinya tuh setiap produknya di atas 100 juta atau mendekati 100 juta. Itu artinya ketika kita menjual produk yang serupa di niche market ini, itu akan lebih memudahkan kita untuk mempenetrasi pasarnya dan mendapatkan omset yang kira-kira serupa nih dengan kompetitor-kompetitornya. Nah, setelah itu yang kedua kita ingin lihat adalah rating nih teman-teman. Kita ingin melihat dan memastikan bahwa rating dari produk niche marketnya itu cukup buruk. Kalau bisa di bawah 4,8 semuanya atau 4,9 gitu ya. Semakin buruk semakin bagus ya teman-teman. Artinya kita bisa dengan mudah mencari nih nanti keluh kesah daripada pelanggan-pelanggan niche market ini. Sebagai contoh kita buka aja yang produk yang memiliki rating yang banyak ya, atau ulasan yang banyak. Kayak ini kan udah banyak ulasan 6.800, kita bisa buka aja dengan klik tombol ini. Ketika kita klik tombol kunjungi halaman produk, kita akan langsung diarahkan ke halaman produknya di Shopee. Lalu kita bisa klik tombol penilaian itu dan kita akan dibawa ke bagian penilaian produk di bawah ini. Lalu yang kita ingin lakukan berikutnya adalah kita klik nih teman-teman tombol 3 bintang. Karena kita ingin mencari keluh kesah, jadi lebih baik kita langsung mengarah ke 3 bintang ke bawah aja. Karena ini biasanya keluh kesahnya tuh ketemunya di sini ya teman-teman. Nah, berikutnya yang ingin kita cari tuh bukan keluh kesah karena pelayanan tokonya kurang bagus, tapi keluh kesah yang ada relevansi dengan fungsional produk atau fungsi produk itu ya teman-teman. Sebagai contoh, kalau misalkan ini klaim mainan anak, misalkan kalau misalkan sebuah anak itu klaim mainan anak ini lalu terkena alergi, pasti kan ibunya pasti langsung memberikan bintang yang buruk ya. Atau misalkan contoh kasus lainnya, kalau misalkan mainan ini baru dipakai 1 hari, terus mainannya ini langsung rusak, itu juga suatu contoh kasus. Bisa juga, nah itu teman-teman bisa coba pelajarin aja di bagian sini. Itu pasti ada banyak ya keluh kesahnya. Kayak sepertinya ini ada bau-bau asam di kemasan klaynya yang menyengat nih. Ini kan sebuah keluh kesah pembeli nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman berinovasi, teman-teman bisa memastikan bahwa klaynya tuh nggak ada bau. Jadi teman-teman nanti waktu jualan di visualnya tuh teman-teman bisa tulis tanpa bau. Nah jadi si pelanggan ini yang tadinya kurang seneng membeli produk ini tuh bisa lihat ya, bisa melihat bahwa produk teman tuh bisa menyelesaikan keluh kesah mereka. Jadi mereka nggak enggan untuk coba beli produk teman-teman. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Caranya kita bisa mempelajari dan berinovasi dari keluh kesah pembeli. Nah tentunya ini baru satu ya keluh kesahnya, teman-teman bisa cari lebih banyak lagi. Nanti coba dikumpulin aja, teman-teman bisa copy gitu, misalkan di copy, di paste dan dikumpulin di suatu dokumen ya teman-teman. Nah ini bisa nanti buat teman-teman brainstorm lebih dalam lagi. Ingin berinovasinya tuh seperti apa sih untuk produk teman-teman nantinya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara kita bisa meriset ide produk dan menganalisa pasar niche-nya. Jadi mungkin a quick recap aja, kita recap. Yang pertama tadi kita udah memvalidasi bahwa ide produk kita tuh terbukti laris dengan data. Dan yang kedua itu kita juga sudah memvalidasi bahwa ada nih peluang, ada pelanggan-pelanggan yang masih kurang puas dengan produk yang mereka beli di niche market ini. Nah, jadi setelah kita udah validasi dua hal tersebut, kita bisa mempunyai sebuah conviction atau keyakinan ketika kita launching produk kita di niche market ini nantinya. Nah, tentunya metode ini kita gunakan untuk kita yang ingin membuat sebuah brand ya, teman-teman. Dan kalau kita ingin menjadi reseller atau dropshipper, tentu metodenya beda lagi ya. Kayak sebagai contoh, kalau kita ingin menjadi reseller, itu kita nggak mau mencari produk yang ratingnya buruk tapi yang ratingnya bagus kan ya.
karena kita mau pastiin produk yang kita jual itu the best product in the market atau produk yang terbagus di pasarnya. Jadi kita lebih gampang jual sebagai reseller. Dan juga berbeda untuk dropshipper dan lainnya. Jadi teman-teman ingat, ini adalah tutorial untuk kita yang ingin membuat brand dan untuk kita yang ingin berinovasi dan menciptakan produk kita sendiri.